materi utamanya itu, tapi nanti merebetnya kemana-mana. Nah, merebetnya itu yang agak panjang. Kalau hadisnya pendek, ringkas, singkat ini pendek apanya hadisnya. Jadi kita bisa paham dengan baik. Nanti merebet ke yang lain-lain. Baik, sekarang saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Dan tak pakai kacamata ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, semoga engkau berkenan memberikan satu, petunjuk, dua, ketakwaan, tiga, kehati-hatian, dan empat, perasaan cukup. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu hadisnya. Jadi untuk yang kagungan kitab Riyadhus Shalihin, nanti setelah selesai pengajiannya jam 5 selesai, lalu undur ke rumah, kitab Riyadhus Shalihin dibuka, bab yang ke-6, judulnya bab takwa, halaman berapa dibuka, lalu dicari hadis yang ketiga. Isinya seperti ini. Nah, ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sering melafalkan doa ini. Makanya lewat pengajian kita sore hari ini, saya tujuan utama dari pengajian kita ini berharap piye carane nanti maghrib itu ibu-ibu setelah sholat maghrib harus membaca doa ini. Saya tak tanya, tidak usah izin. Apa ada di antara kita yang belum hafal doa ini? Ngaco. Pripun, Bu? Doa ini mau lho, Bu. Doa ini mau. Jeplo takon napa enten sing dereng hafal, boten sah ngapusi. Nek dereng hafal itu tanggung jawabnya Ibu. Nanti browsing, share di grup. Gitu. Saya berharap kita semua setiap selesai sholat wajib ya, itu membaca doa ini. Karena apa? Karena Rasul saja sering. Jadi kalau sering itu kan gini, sering ya. Ini selalu, Bu, sama membelakangin saya sebentar ya. Ini selalu. Nah, selalu berarti pasti terus menerus. Ini sore selalu niku sering. Ini sore sering niku jarang. Ini sore jarang, kadang-kadang. Ini sore kadang-kadang, pernah. Ini sore pernah, tidak pernah. Ini sore meneh blas. Ra tau ngerti nek enek donga ngene iki gitu lho. Itu yang paling bawah itu. Oh, aku ora ngerti nek donga ngono kuwi lagi krungu saiki, mesake ora ngoten niku. Padahal Rasulullah sering membaca doa seperti itu. Itu orang yang paling baik, orang yang imannya paling baik, takwanya kepada Allah paling baik. Itu saja sering maos doa kalau wau. Lah mila menika meskipun sederhana, materi pengajian kita sederhana, tapi bagaimana caranya, pokoknya ini nanti pripun bicaranya. Ini nanti sing repote nek ora melu grup. Dari rumah masing-masing disebar.
dari grup masing-masing disebar. Pokoknya aku udah ngomong di sini. Baik Al-Falah hari Ahad tanggal 12 garis miring 7 garis miring 2027 jadi doanya seperti itu. Sangat amat sayang sekali kalau kita itu tidak melafalkan itu. Saya secara pribadi ya kira-kira di persen ya 97%. Setiap selesai sholat saya melafalkan doa itu. Dan kadang-kadang saya hampir sering ya saya tambahkan satu doa lagi. Monggo nanti juga bisa di-share juga. Yang doanya gini, ada 10 ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu diapalke. Mulai kapan nanti pada maghrib baca doa itu? Nek dereng apal ki maca dikirim kan HP ane dhewe-dhewe bar salat terus maca ngoten iki. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Tangane rasa ngeten-ngeten rasa wis ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi baru sholat sunnah. Nah seperti itu ngajiannya selesai. Nah makanya ya kalau sholatnya seperti ini itu kurang baik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sholatnya seperti yang saya praktekkan ini kurang baik. Imamnya di situ, Nah, ini makmumnya, termasuk ibu-ibu di belakang. Terus imamnya sudah sampai salam, memimpin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum mengikuti imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk langsung lungo. Nah, itu sangat amat disayangkan sekali. Kalau sholatnya seperti itu akan lebih baik, akan sangat amat lebih baik kalau kita itu sabar sebentar, duduk bersila atau terserah ibu-ibu yang sudah kira-kira butuh lendetan, setelah salam langsung cari lendetan, terus berdoa. Doanya itu gini Bu, sebenarnya urutannya secara umum ya, secara umum itu zikir setelah sholat itu urutannya 1 zikir, 2 wirid, 3 doa, terus selesai. Zikir itu yang gini, setelah salam saya tak praktek ya, udah sampai 5 menit kok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sila dengan tenang, nyaman, tidak usah tergesa-gesa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaqudus salam wa hayyina rabbana bis salam barakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ilahi ya rabbi subhanallah. Wirid 33 kali. Nek mboten muni subhanallah 33 kali mboten ya diwaca kabeh mboten astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Subhanallah 33 kali mboten ya diwaca kabeh.
Terus tolong diingat-ingat, meskipun saya tidak tahu dalilnya, pernah ada seorang guru saya yang mengingatkan saya. Itu tahunnya tahun 1984 atau 1985. Saya saat itu sholat, lalu berzikir, berwirid, pakai tangan kiri. Itu ada yang mengingatkan saya. Jadi begini tidak disarankan. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai tangan kiri itu tidak disarankan. No, 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 no. Nah, nek saya kan masih muda. Jadi saya masih muda, masih bisa, insya Allah, masih bisa sadar dengan penuh. Jadi saya belum memerlukan tasbih. Tapi pakai tasbih, itu yang tasbih yang gede-gede itu boleh dan penting untuk yang sudah tua-tua, yang sudah menjelang demensia. Karena tasbihnya itu 11 pembatas, 11 lagi pembatas, 11 lagi itu digabung gitu. Jadi subhanallah, subhanallah sampai satu baris itu mesti 11. Baris kedua 11 lagi, 11 lagi, 11 lagi pas 33. Nah yang saya lakukan gini, Subhanallah, 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 subhanallah. Balik ke jentik lagi. Subhanallah, 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 subhan. Tambah satu lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan seterusnya sampai sini lagi. Tambah satu lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terakhir, Allahu Akbar. Sama seperti itu. Tidak usah tergesa-gesa. Kalau mati pas saat itu lebih baik. Tidak usah tergesa-gesa. Untuk yang umurnya sudah 60 lebih, kan sudah mau meninggal. Jadi kan sudah banyak usia 60 tahun lebih loh. Nah, saya masih muda, baru 58 saya. Soal 58 mungkin meninggalnya masih lama. Ya sudah 66, 67, musanyuk ini kurang tahun kas. Makanya setiap selesai sholat jangan langsung klepat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, klepat. Itu nanti ada ibu-ibu yang masih seperti itu kelingan dengan pengajian ahad sore. Ahad sore tanggal 12 garis miring 7 garis miring 2026 Masjid Bait Al-Falah. Pak Hani lamine putih katoir ketuk putih nengjane botak lah rapopo botak ora rapopo. Nah jadi seperti itu, jangan sampai itu nek dipraktekin mau 5 menit loh. Ya, lebih paling ya 6 sampai 7 menit lah dari awal, dari alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ilahi ya rabbi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu membaca trikul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai selesai. Minal jinnati wan nas. Lalu baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dan seterusnya sampai selesai. Wa huwal aliyyul adzim. Selesai sudah. Setelah berdoa. Nah, kalau yang saya lakukan doa hampir-hampir saya tidak pernah lupa untuk mendoakan Sugiyanto dan Suyami. Sugiyanto itu bapak saya. Lah apa itu ngake sapa ya bapak saya tak dongake.
Sugianto bapak saya, Suyami ibu saya. Sugianto itu sudah meninggal tahun 2000, Suyami sudah meninggal tahun 2015. Jadi ibu-ibu memperhatikan, saya ini sudah menjadi yatim piatu itu sudah 11 tahun, makanya sudah pantas untuk menerima santunan. Nah gitu. Jadi setiap kali saya berdoa yang pertama kali Robbi fir, tangannya gini ya, tangannya begini, ada tuntunannya. Terus setelah selesai itu dirauke ning raini, ada hadisnya. Jadi setelah saya doa terus gini, ada hadisnya. Nah, jadi doanya yang saya lakukan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa yang lain agak banyak. Lalu ini ya tadi, Rabbana inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lepat dulu, sholat sunat dulu. Itu sing tua-tua, sing mati. Nom-nom kelepak atau rapopo. Dan setiap selesai sholat, untuk sholat duhur, sholat maghrib, dan sholat isya itu ada sholat setelah sholat fardu. Untuk sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat sunnah. Jadi setelah selesai doa, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin, ibu boleh pulang. Tapi setelah selesai sholat maghrib, nanti contohnya selesai doa ditahan sholat sunat dulu. Gitu, sholat sunat dulu. Ampun langsung mundur. Sebabnya apa? Monggo sekarang dibuka. Semuanya yang ngasih Quran, yang sekarang kebetulan membawa Al-Quran, saya mohon dengan segala hormat untuk membuka surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya ayat 45. Dibuka dulu, tenang, pasti buka dulu surat ke-29, namanya surat Al-Ankabut, ayatnya ayat 45. Ibu-ibu, dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah bahwa mengingat Allah dengan cara melaksanakan sholat itu ternyata lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi sing paling apa sing ngomong, ya sing paling apa sing ngomong saya. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan di antara kita, khususan untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur. Ya, itu setelah selesai doa tidak pulang dulu, tapi melaksanakan sholat 2 rakaat dulu. Mengapa mendadak sholat meneh? Karena sholat itu adalah ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. Sekalian, ada yang kerso mau bacakan terjemahnya? Yang muda saja. Yang muda siapa yang muda? Mana yang muda? Oh ya, tua ya. Oh ya, oke ya. Nek kula kan wong tua kan mboten penah ngoten lho. Kan umure Ibu masih muda ya? 27 ya? Oke. Sebentar dong, aku baca ayatnya dulu dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab
wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Saya ulangi, waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Stop. Setelah ini Bibu, setelah ini yang kita dengarkan, setelah ini ya penting sekali, fokus, lanjut. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Stop, diulangi. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ingatkan motornya Bu. Dan mengingat Allah, sholat, itu loh, kan dalam kurung toh. Nah, kembali sekali lagi. Dan mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Lanjut sampai akhir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada mendengar semua ini dong. Ada mendengar semua. Tidak ada yang di luar toh yang pengajian. Oh, ya, ya nggak apa-apa ya. Makin aku. Nah, jadi mulai nanti sore, ya Allah, nanti maghrib, doanya seperti itu urutannya, disisipi 2 doa tadi itu, terus setelah itu melaksanakan sholat, setelah usai sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur. Jangan sampai tidak, terutama yang sudah 60 tahun ke atas, apalagi sudah berpensiun. Pensiun ranti gawean, pensiunane 20 juta. Ya Allah. Yes, pensiun ranti gawean, pengangguran, pensiunane 20 juta. Ya Allah, subhanallah. Kirimane anak pertama sing nyambut gawe ini Kalimantan ya 20 juta. Ya Allah. Kirimane anak kedua sing nyambut gawe ini Jakarta ya 20 juta. Ya Allah. Kirimane anak ketiga sing nyambut gawe ning Baki 5 juta. Alhamdulillah. Totale juga 5 juta. Iki nek ibu sing pun pensiun to, sesasi ini entek duite sudah 5 juta rasa ngumbai. Boten usah masak. Boten usah resik-resik omah. Pun ibadah mawon. Sholat maca Quran, kalau mongso nggih nomor TV tak perlu ini. Sing penting sholat donga. Sebabnya dibuka lagi ya, satu ayat lagi ya. Tapi tak slow, cuma sifatnya diselani itu aja. Tolong kita buka sama-sama surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31, ayatnya yang ke-34. Pastikan ketemu dulu. Nah, di situ itu nanti ada kalimat yang mengatakan gini, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Gitu. Jadi ada terjemahan yang seperti itu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Makanya dengan ayat ini setelah kita tahu, jangan hati-hati. Bismillah. Ingkang dereng saged maos Quran berusaha supaya bisa membaca Al-Quran. Ingkang sampun saged maos Quran sedapat mungkin setiap hari membaca Al-Quran. Buat kita 1 ayat, 2 ayat, mungkin bisa agak banyak, 1 halaman, 2. Syukur ordon. Ordon itu wadi. Ada di Solo ada. Komunitas ordon itu ada. Suatu ketika saya diminta untuk mengisi halal bihalal di komunitas ordon, karena tidak tahu ordon siapa kayak ordon. Oh, saya tanyakan ordon, odi, wadus. Itu bapak-bapaknya cuma sedikit. Oh subhanallah, berarti mereka setiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Kalau 1 juz berarti 30 hari 1 bulan. Nah, kurang lebih 30 hari katam 1 juz. Itu lebih baik karena ada ayatnya untuk yang sudah tua-tua, sing pun kari nanti. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Surat Luqman ayat 34.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulang sekali lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Terjemahkan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Stop. Yuk kita dengarkan yang setelah ini. Penting, fokus semuanya. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Stop, diulangi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, mohon perhatian semangat ya. Saya pernah dapat share-sharean dari yang biasa HP, dapat share dari teman gitu. Itu ada bukan orang Indonesia tampaknya, mungkin dia dari perawakannya itu mungkin orang-orang India atau orang-orang Pakistan, tapi di share itu ada orang yang meninggalnya itu pas sujud. Jadi mungkin sholatnya sholat duhur, mungkin saya bayangkan itu sholat duhur di salah satu gedung, di musola gedung di mungkin ya Pakistan atau India sana, brewoken, terus pakainya pakai jas, pakai seperti orang kantoran itu, pakai dasi, imamnya satu pakai gamis, imamnya dan sholat, yang sholat cuma berapa 7 atau 8 orang matiin. Nah terus kan tertangkap CCTV. Nah yang dilaporkan melalui CCTV itu yang rakaat terakhir. Begitu rakaat terakhir, sujud 2 rakaat, di rakaat terakhir, sujud pertama normal. Allahu Akbar, semuanya makmumnya ikut sujud. Allahu Akbar, imamnya duduk, semua mengikuti semua, duduk semua. Allahu Akbar, lalu sujud yang terakhir di sholat itu, imamnya Allahu Akbar, semua makmumnya sujud. Setelah itu imamnya tasyahud akhir, tahiyat akhir, Allahu Akbar, at-tahiyatullah, semuanya bangkit semua kecuali satu yang tetap sujud. Ya maklum mungkin semuanya mengira bagi sujudnya dan rodok suwe. Biasa seperti itu. Terus sampai ditunggu lama kok tidak bangkit-bangkit. Sampai akhirnya imamnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus yang makmum-makmum yang lain masih belum membangunkan. Siapa tahu dia punya sujudnya lama. Akhirnya sing ngaru-arui itu malah imamnya. Ini kok udah selesai. Ya kira-kira bahasa jajarnya kayak gitu ya. Kok udah selesai. Lalu di misalnya imamnya ya sini ya. Udah salam toh. Kan imamnya duduk rada pinter gini. Itu udah bagi semua salam semua. Kecuali di sini nih. Kok lama sekali. Sudah doa bareng. Jawil. Kok meneng bae? Wah jajare jawil meneng bae. Terus digelundung ternyata udah meninggal. Jadi meninggalnya pas sujud, posisi sujud. Kalau ini Pak siapa ini? Ya Allah, di Sakinah di dekat Paragon. Meninggalnya pas sholat juga. Pas sholat pas mau bangkit. Pas mau bangkit dari itu pas waktu maghrib. Masjid Sakinah tahu enggak itu? Enggak tahu ya. Perapatan Paragon. Ke timur ada empek-empek Nyonya Kakto. Ke timur dikit ada jalan ke kiri masuk, gang pertama kanan. Itu masjid miliknya Bu Aminah. Jadi Aminah Group ya, tiga serangkai grup. Jadi Masjid Sakinah namanya. Yang ngurusi Pak Wanto itu juga karyawan tiga serangkai. Nah itu sholatnya sholat maghrib. Terus ini saya lupa namanya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu sholat rakaat pertama sempurna. Lah pas mau bangkit ke rakaat kedua meninggal. Orang sudah banyak di situ. Apa ya rumah sakit? Mas kan cuma di Bangkitan City, kan udah PKU Bangkitan City.
hampir jauh tanggapannya. Ternyata dokter menyatakan sudah meninggal dari tadi. Mungkin ya pas sholat itu. Lagi Pak Edi juga meninggalnya pas sholat. Pak Edi namanya. Rumahnya, ya Allah, rumahnya keratonan. Kalau ibu-ibu tahu Jamsaren, itu ada pom bensin. Ada pom bensin, ngetan sini ada rumahnya Pak Yusuf Hidayat yang oli-oli itu. Terus ke timur dikit ada jalan ke utara. Ada jalan utara kira-kira rumah 1, 2, 3, 4 menghadap ke timur, rumahnya Pak Edi itu. Jadi saya ketemu Pak Edi itu hari Jumat. Hari Jumat ketemu Pak Edi, normal sholat di masjid. Terus tahu-tahu Rebu itu ada lelayu. Terus saya datang ke lelayunya. Ya Allah, saya ketemu Pak Edi juga nangis. Ya Allah Pak Hanif, itu ngakini Bapak. Terus berita Bu kalau ini kula niku pripun nggih kula ya Allah nggih ketun nggih seneng nggih bahagia nggih campur aduk lah Pak Hanif. Saya memang ketun gelo karena kurang maksimal. Jadi Pak Edi sudah meninggal itu kurang maksimal. Ya agak sakit-sakit gitu dikit. Tapi ke masjidnya masih rutin. Terus itu sholat asar masih sadar, masih biasa. Bu aku kok rada ora penak awakku. Wis aku tak sholat rumah wae. Apa Pak sholat rumah wae. Dan juga sholat ning dalem malah aku tak dadi makmume wae karo anak-anake. Anaknya 2 perempuan semua. Pak Edi jadi imam. Terus ketika mau dari gini sampai alam terus sudah meninggalnya mungkin pas gini nih. Terus belakang tangkap sama B. Jadi meninggalnya di pangkuannya Bu Edi, terus Bu Edi juga agak kedandapan jatuh gitu. Usianya masih muda, sama saya unda-undi lah, 58. Nek saya meninggal 58 ya yang tua-tua dulu lah, urut. Terus Bu Endang barang wise masa ya ndak kok, ya cek suwe. Aku tuh ya wedi lho, urung siap. Nek mati yo piye yo sampean yo. Wah, pun kowe kudu ngono kudu siap tenang. Nah, jadi dari ayat tadi itu ya kita jadi tahu bahwa meninggal itu tidak tahu di mana. Ada juga yang penerbangan dulu yang terbang yang pesawatnya meledak itu juga ada katanya loh, kisahnya ada yang membatalkan ke maskapainya. Mbak mohon maaf saya tidak bisa jadi berangkat, tapi dipotong loh Pak kalau tidak jadi berangkat. Ya gimana lagi wong di Solo saya masih ada keperluan belum selesai. Dan saya tak membatalkan, dipotong itu 50% sudah apa-apa, 50% tidak apa-apa, dikembali uangnya. Ada orang-orang yang lari-lari, Mbak, masih ada seat kosong, masih ada kursi kosong, gantiin bapaknya ya, udah bayar sekalian, yuk segera masuk. Ternyata menyerahkan nyawanya di pesawat. Pesawatnya terbang kira-kira beberapa detik, mati kabeh di Laut Jawa, hilang dipangan iwan. Setelah 2 hari baru kemampul KTP-nya, kemampul bajunya. Iki wong sing mlayu-mlayu ya iki klambine iki. Nah, jadi tidak ada yang tahu meninggalnya. Makanya monggo ibu ya dengan seluruh usaha yang kita lakukan, salah satunya bersolat niku mboten langsung menyat. Ning yo ndumose badonga yuk sholat sunnah. Untuk Anda yang sholat sunnah setelah sholat wajib, yaitu waktu duhur, waktu maghrib, waktu isya. Jangan sampai maghrib gitu itu. Nah sekarang karena kita masih 1 jam waktunya, kita analisis doanya itu gini. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguh-sungguh aku mohon kepada Engkau supaya Engkau berikan aku petunjuk. Jadi kita berdoa supaya mendapatkan petunjuknya Allah. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk? Ada, banyak yang tidak mendapatkan petunjuk. Banyak sekali. Terus dikuandani, mengkel, ngeyel. Mas, bojo mendem to Mas. Ngapa? Mendem kakak dewe ra itu ngapa? Ngeyel. Ada juga yang wanita-wanita yang dipada itu ngeyel dablek itu ada.
kon nggo kudu. Nganggo kudu kuwi ora mung pengajian tok, ora jagong manten tok, ora karo layak tok. Ning nyapu latar ki yo nganggo kudu. Metu kok omah tuku gula ning gang sebelah ya kudu kok kudu. Sapa ngerti matine pas ra kudu mau niku. Ngerti loh pas ra kudung. Oh, adik sorry ya, sorry. Tertawa atau nangis? Tertawa. Oh ya tertawa. Tak kira nangis kan kaget wedi karo aku to ya. Sayang. Oke, iya. Nah, guyu kok enggak apa-apa. Nah, jadi makin seperti itu. Ada contoh konkret real. Saya anak saya masih kecil saat itu ya. Jadi sore-sore itu saya naik motor ya keliling-keliling kampung gitulah. Sama anak saya si paling cilik tak goncengke tapi di depan masih cilik, goncengke tapi di depan. Lewat timur Konimek itu. Nah, saya ngeliling Konimek kok, Skok Kidul itu Ronggah jenenge ya. Terus pas gini dong, saya tidak tahu ada ibu-ibu, tahu-tahu ada ibu-ibu yang lari. Pak Hani, mana? Lah gue kan dari roh. Ya Allah, parani sisan lah. Mandek motor kula. Assalamualaikum. Ya Allah, aku isen aku ya Allah, aku isen aku. Ternyata jamaah pengajian saya sing tuku gula nyebrang jadi gange rada mlebu yo metu dalan gede aku kula lewat yo iku mau nyebrang dalan yo tuku gula napa-napa ngoten tuku klontong wae kula liwat aku ora parani sisan anteng assalamualaikum. Dadi nganggo kudunge mung kerno Pak Hanif. Bukan karena Allah, monggo toh ibu yang sudah tua-tua, tenang, ngeri loh. Jangan begitu. Ada juga pengalaman saya, ketika saya mau masuk tempat pengajian, saya mau masuk tempat pengajian. Assalamualaikum. Jadi itu ada ibu-ibu saya kayaknya tadi gini. Pak itu kok kas kaki deh. Kas kaki tiga. Pak itu kok kas kaki deh tiga. Ya kan masih menentuin. Sini tidak ada bedanya maksud saya. Monggo kita tuh belum meninggal. Oh nek meninggal remuk loh besok loh. Wong kali taat manut karo Gusti Allah. Ana sing nyapu latar nganggo kudung, mau nganggo gundil tok. Nah malah ngeyel sumu'ok malah ampun ngeyel toh. Malah sumu'ok dilalai nyapu latar nganggo kudung nggo gundilan tok. Sing tangan tengen nyekel sapu. Tangan kiwa nutupi dodone gundile buka. Nyapu dilalai. Jenenge dilalai takdire Gusti Allah. Qadarullah gatel gegere. Boten mungkin nganggo tangan kena glokok-glokok ora mungkin. Mesti ngubure nganggo tangan kiwa. Tapi wong nggo ngeten iki tetep karo nyapu ngoten iki. Lha enek wong jenenge Hanif. Mbah, ya Allah, mimike ketok, Mbah. Ya Allah. Mimike ketok ya Allah. Pandani ngengkel ngeyel. Ada lagi yang saya ingatkan malah nesuada dulu tapi sekarang sudah manut sekarang. Jadi ada grup senam itu bagus, ibu silakan senam dan langsing dan orang lemu kayak pulau niki dan singset awake dan suaminya itu nyenengi jenengan forever orang nyenengi wong liya-liya carane senam sing rutin sing tenanan nanti gudras keringetnya ini orang yang jobo. Lah itu ada sing takloke itu grup senam itu sename wong Islam kabeh tua-tua kabeh ning teng ngarep masjid ngoten niki mriki mboten nonton to niku teng ngarep masjid sename niku lah nek enek wong liwat kan yo dilalae sename niku instrukture yo enom yo ayu ning ngarep dewa instruktur
sing ngarep-ngarep sing putri-putri, sing kakung-kakung ning mburi nggih jamaah niku jamaah masjid mriku. Sing kakung sing mburi malah rasih ndok senam nonton bokong. Dikandani ngengkel ngeyel. Kesanipun do manut saniki. Sekarang ini mereka tetap senang, tapi di rumah salah satu bu siapa gitu saya nggak tahu namanya lupa. Terus sekarang ini senang udah masuk motor-motor di luar, masuk tutup mulai pakai musik yang senang du ben. Oh lah motor niku ibu itu nggak pakai jilbab, ya pakai jilbab cumplung lah, pakai cumplung ya. Nanti godres, bar godres terus siram terus dahar mie panas motor niku. Nah, lemu ya, tetap lemu. Motor tuh lemu motor niku. Serasa dahar. Nah, betul. Dan betul nopo-nopo. Nurul ya nembung, Nurul bojo kula ya nembung. Mas aku nek entuk renang ora? Entuk, renang tak izinke. Renang kok tak izinke. Dan awakmu cilik, ben aku seneng karo kowe selama-lamanya. I love you forever. Sakne enten wong wedok lemulang ya rada mumet niku tok lah nggih kula niku. Lah sak sok melu renang Nurul niku. Rakitan gaya lumut, ngerti gaya lumut? Gaya lumut ngeten iki, mboten ngoten niku. Kolam renangnya nggih, kolam renangnya. Plung, sekelan mesi. Pun tekan rampung ya sing ngoten gaya lumut. Wes jam rampung ya oke ya mulai. Gaya lumut ngoten niku. Dadi kalau lumut mung nemplek ngoten niku ta. Jarine sikile obah-obah, jarine ya mbuh. Lah niku renange karo kabeh mong kok kabeh. Terus mriko ten Klaten mriko terus nyewa kondo kali sing duwe, Mas, Mbak, niki nek dina Selasa kula sewa jam sementen tekan jam sementen. Nyuwun tolong Anda boleh laki-laki masuk di sini. Bayarnya agak mahal enggak apa-apa, kami tanggung semua. Boleh enggak? Oh boleh ya sudah. Berarti mulai kapan dijadwalkan setiap kami renang enggak ada yang masuk. Jadi perempuan semua, jamaah pengajian semua. Jadi langsing-langsing semua gitu loh. Nah, jadi dari pengajian ini kaya ora sejam moto ya. Jawab telat ya nggih. Nah, sekarang yang berikutnya berdoa untuk mendapatkan ketakwaan. Sik nggih sakniki ngeten. Aduh, tambah 5 menit nggih. Sekarang semua ibu-ibu yang ngasal Quran silahkan buka surat At-Tolaq surat ke-65. Nah, catat sekalian ngecek ya halamannya tidak keliru, halaman 558. Yang pakai Quran mushaf 558. Kalau tak maca dhewe, tak terjemah dhewe. Ayatnya ayat 2. Kita lihat ayat 2 dulu ya. Ayat 2 itu nanti di kalimat terakhir surat At-Tolaq surat ke-65. Sudah ketemu toh? Lihat ayat 2. Lalu kalimat terakhir dalam ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk masalah-masalahnya. Lalu yang ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa tadi itu dari arah-arah yang tidak disangka-sangkanya. Lalu berikutnya masih ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu. Lalu yang jadi ayat keempat, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Sudah dapat 4. Lalu yang kelima ayat 4. Yang kelima ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan urusan-urusannya terasa mudah. Lalu yang kelima dan keenam itu ada di ayat 5. Surat At-Tolaq ayat 5.
Itu janji Allah yang ke-6 dan ke-7. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Maka kalau kita itu berdoa terus kepada Allah setiap selesai sholat fardu, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa. Tuqa itu artinya meminta ketakwaan. Ben dikai takwa terus oleh Allah. Dan takwa itu ada 7 tadi itu. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak terduga-duga, diberikan perasaan cukup, Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Lalu urusan-urusannya terasa mudah baginya, lalu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, lalu Allah akan melipat gandakan pahala untuknya. Jadi jangan sampai meninggalkan doa itu. Ini as'alukal huda wa tuqa. Lalu wal afafa, dan kehati-hatian, dan diberi kehati-hatian oleh Allah. Ibu tasik kelingan boten enten wong pun ajeng mangkat kaji. Pun kali munggah kaji, mung kali petang dina napa seminggu niku. Dilalai kurang hati-hati, kegoda setan. Pun pamitan keluarga ya wis. Pamitan karo kanca-kanca kantor ya wis. Kegoda setan dadak pamitan karo demenane. Assalamualaikum. Wis rampung, keluarga wis kabeh, kantor wis kabeh. Yo pamit karo kowe, yo pamit nomah. Petang puluh dina to kangen aku yo kangen. Lah piye? Cuma saiki ya, ngene wae kowe motormu dikekke nggone si Iha. Nah, kono kan penitipan motor kan 24 jam. Lah saya utamakan saka omah kowe mandek ning perapatan jajan. Pasar Indah gitu. Aku nggo mobil no. Oke ya. Seperti sekarang ya, right now oke. Deng. Oh lah kayak demenane wis ngenteni, Oh, drag. Kita masuk cepat selada orang. Tutup. Sabuk. Terus ya, ning ndi saiki tak pamitan karo kowe. Lah ora diganggu orang, keluarga wis rampung, kantor wis rampung. Sekali pamitan karo dirimu tok. Wis ning ndi? Tarangmangu oke. Delai sampai tarangmangu itu toh ya Allah. Mereka itu melakukan zina. Pas zina itu kok mati bu, orang lamben raka doan mati. Iya, itu masuk Quran Solo Pos, gitu loh. Dek kamu saling sama Om. Nah. Mati raka doan raka lamben. Masuk Quran Solo Pos. Itu orang-orang biasa saja tidak mungkin akan diekspos lewat berita. Itu pasti orang pejabat. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu viral itu. Bayangkan mongkari kurang sithik saknyuk mangkat buah kaji ning pinggir Ka'bah iso ndonga nganti nas iso diampuni dadak kegodho setan. Nah, demenane wong niku I love you too. Oke. Dilop-lopan. Nah, udah mati. Udah. Gue belum selesai. Aku sudah ngemetasi apa belum selesai. Jadi aku burung rampung ngajine tekan Isa. G pun rampung G. Nah, jadi kita itu berdoa seperti tadi itu, lalu pengurus bertanggung jawab untuk bisa merealisasikan
doa-doa ini sampai kepada jamaah. Dan mulai nanti setelah sholat maghrib, entah ibu-ibu sholat di masjid atau di rumahnya masing-masing, setelah sholat melantunkan doa itu, dan jangan sampai lupa melaksanakan setiap selesai sholat maghrib, isya dan zuhur melaksanakan sholat sunnah setelah sholat maghrib. Demikian kajian kita sore hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ini ada ditutup doa. Ditutup doa. Ada kekurangan, mohon maaf, dan marilah kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tidak tahu kapan jatah kita, kapan giliran kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dengan wafat yang baik, dengan wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.